Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Mulia nama Bapa di surga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji, hormat dan sembah hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Taruhkan hikmat akal budi. Sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Israel yang dikenal dengan pembuangan ke Babel, yaitu di 586 sebelum Masehi, terjadi Yerusalem direbut oleh Babel. Dan terjadilah pembuangan ke Babel. Dan mereka hidup di Babel itu saudara, kira-kira 70 tahun lamanya. Kita bisa membayangkan saudara, hidup di perasingan selama 70 tahun. Apa saja yang terjadi selama 70 tahun itu? Yang pasti adalah penderitaan, kesusahan, masalah. Namun saudara, Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi kepada bangsa Israel. Karena saudara, ketika kita ditegur oleh Tuhan, maka Tuhan mengizinkan kita mengalami
segala perkara-perkara dalam kehidupan. Ketika bangsa Israel hidup di perasingan, saudara. Di situ juga barangkali saudara ada enaknya dan juga ada susahnya. Karena yang dibuang ke Babel adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah perkasa. Dan mereka juga saudara diberikan kemudahan-kemudahan pada waktu di pembuangan. Ada juga kemudahan-kemudahan bagi mereka. Mereka diberikan makan enak, ada saudara. Tetapi sekalipun mereka tidak makan enak, ketika mereka berseru kepada Tuhan saudara, maka mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi ada enaknya dan juga ada susahnya. Tetapi saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka segala permasalahan hidup kita, Tuhan yang akan tangani dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan tolong dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan sertai dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau dikatakan pembuangan itu ke Babel, di situ juga ada didikan-didikan saudara. Di situ juga ada edukasi. Sehingga orang juga menjadi matang, menjadi kuat di dalam didikan-didikan itu. Ada barangkali saudara, kalau kita barangkali kepada Tuhan karena banyak permasalahan hidup, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan semakin bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara, di dalam penderitaan kita, justru kita semakin dekat kepada Tuhan. Justru kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena di dalam penderitaan justru itu akan semakin kita menambah semangat di dalam Tuhan. Semakin kita mau datang kepada Tuhan. Dan kalau kita dalam permasalahan-permasalahan hidup saudara, dalam kesusahan, justru doa kita semakin kuat. Doa kita semakin mendekati kebenaran. Justru doa kita saudara semakin melekat kepada Tuhan. Karena kita akan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Karena kita dalam masa penderitaan. Dan itu semakin mengokohkan kita di dalam Tuhan. Jadi itu juga ada pelajaran-pelajaran. Dan Tuhan juga berjanji kepada bangsa Israel. Kalau sudah 70 tahun, kita bisa bayangkan. Kalau sudah 70 tahun
baru mereka keluar dari penderitaan itu. Baru mereka akan pulang ke negerinya. Kita bisa bayangkan saudara 70 tahun. Berarti saudara kalau orang yang umurnya sudah, kalau umur kita saudara, kalau kita pergi ke suatu tempat, terus umur kita pada waktu kita pergi di satu negeri yang lain, umur kita sudah umpama sudah 50 tahun. Dan kita hidup di negeri itu, kita sampai 70 tahun di negeri itu saudara. Aduh, berarti kita, kalau barangkali kita sebagai manusia mungkin ada yang sudah tertinggal di sana. Ada yang sudah makan usia sampai tua sampai lanjut usia di tempat itu saudara. Dan bahkan saudara, ada yang sudah kawin mengawin, ada yang kawin di negeri itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ditempa, ketika Tuhan memberikan kita edukasi di dalam penderitaan kita, maka justru kita harus bangkit di dalam penderitaan-penderitaan itu sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Sehingga kita semakin dekat di dalam Tuhan. Dan dikatakan saudara di dalam ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi ketika bangsa Israel Tuhan hadapkan dengan penderitaan-penderitaan di Babel saudara, di Babel. Maka saudara di sana Tuhan katakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika mereka ditempa di Babel, maka Tuhan akan memberikan mereka rancangan yang lebih baik lagi. Ketika mereka telah menerima pelajaran-pelajaran dan mereka sudah mengetahui pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada mereka dan mereka semakin kokoh, semakin kuat, maka Tuhan akan mengeluarkan mereka dari Babel. Sama dengan kehidupan kita sebagai manusia saudara. Ketika kita mengalami penderitaan kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Kita akan terus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan. Kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan baca firman kepada Tuhan ketika kita punya masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan akan semakin kuat di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita, mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita. Menurut rancangan Tuhan. Kapan akan keluar dari masalah-masalah kehidupan? Tuhan menurut rancangan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dengan masa depan yang penuh pengharapan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan saudara.
Ketika kita semakin kokoh di dalam Tuhan, maka iman kita pun semakin tumbuh di dalam Tuhan. Kita akan lebih banyak belajar lagi di dalam firman Tuhan. Dan kita akan lebih banyak belajar lagi dalam kehidupan kita. Dan kita akan lebih banyak lagi belajar kepada sesama manusia kita. Bagaimana cara hidup di dalam Tuhan. Bagaimana mengokohkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat semua kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan melihat bahwa kita semakin kokoh di dalam Tuhan, semakin baik di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan lagi kepada kita yang lebih baik lagi. Jadi ketika kita telah menanggung perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Ketika kita dapat menyelesaikan perkara yang kecil, saudara, maka Tuhan akan menyiapkan kita perkara-perkara yang besar dalam pelayanan-pelayanan. Karena kita bisa menyelesaikan perkara yang kecil. Dan kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Maka perkara pelayanan-pelayanan menanti kita lebih besar lagi di hadapan kita. Lebih besar lagi tanggung jawab yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan kita pasti dapat menyelesaikannya itu di dalam Tuhan. Karena kita sudah mengalami masalah-masalah sakit penyakit dalam kehidupan kita. Dan kita dapat menyelesaikannya di dalam Tuhan. Maka nantikanlah harapan-harapan itu di dalam Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan lagi kita pelayanan-pelayanan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel 70 tahun. Maka mereka akan bebas dari penderitaan mereka. Sama dengan kita, saudara. Tuhan menjanjikan kepada kita berapa tahun kita tidak tahu. Sebab bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi nantikanlah itu dengan sabar, dengan sambil belajar dan belajar dan belajar di dalam Tuhan. Sambil mengokohkan diri kita di dalam Tuhan. Sambil mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan harapan-harapan itu akan ada. Sebab Tuhanlah yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Yang akan menyertai kehidupan orang-orang percaya. Yang akan memberikan harapan-harapan kepada orang percaya di dalam kehidupannya. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan menolong kita sampai kita belum tergeletak jatuh, betul-betul tidak berdaya, saudara. Sebelum kita jatuh tidak berdaya, Tuhan sudah menolong kita. Jadi taruhkanlah pengharapan-pengharapan itu di dalam Tuhan. Nantikanlah itu pengharapan-pengharapan itu di dalam Tuhan. Maka Tuhan yang adalah sumber pengharapan, sumber penolong akan menyertai kehidupan kita. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Demikian juga kita, saudara, sebagai orang-orang percaya. Tuhan akan menyertai kehidupan kita.
sekarang ini sampai selama-lamanya kita masih ada di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ampunkan salah dan dosa kami. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.